Halo teman-teman Skriptura, pada pembahasan kali ini kita akan melihat di dalam teks Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31 dengan berfokus kepada topik pembahasan 3 kata kunci di dalam bahasa Yunani. Nah, dari sini kita akan masuk ke dalam refleksi singkat yang dapat kita ambil maknanya. Dan kita akan masuk ke dalam kata kunci yang pertama, ada kata noesati, yang artinya perbaikan atau cermati dengan sungguh-sungguh. Maknanya bukan hanya melihat sekilas, tetapi memperhatikan dengan pikiran yang terlibat. Tuhan Yesus tidak mengajak pendengarnya untuk menatap bunga bakung secara pasif, tetapi mengamatinya dengan kesadaran, merenungkan apa yang sedang terjadi di sana. Kata kunci yang ketiga ada sorton, yang memiliki arti rumput. Dan di dalam bahasa Yunani kata itu menunjuk pada tumbuhan kecil yang umumnya singkat. Rumput hari ini ada, besok bisa saja kering dan dibuang ke dalam api. Dengan kata ini, teks ini itu menekankan kefanaan dan keterbatasan sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Dan kita akan masuk ke dalam kata kunci yang ketiga, yaitu ada ZTT, yang artinya carilah. Nah, bentuk kata ini itu menunjukkan kepada sesuatu tindakan yang terus berlangsung. Ini bukan hanya pencarian sesaat, tetapi arah hidup yang konsisten. Objek dari pencarian ini itu ditegaskan dengan jelas, yaitu kerajaan Tuhan. Refleksi singkat yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, kita diajak untuk melihat dengan sungguh-sungguh, mencermati dengan sungguh-sungguh ciptaan yang sederhana. Bunga tidak bekerja dengan keras, rumput tidak bertahan dengan lama, tetapi keduanya tetap diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Lalu teks menempatkan manusia di tengah gambaran itu. Jika rumput yang sementara saja dipelihara dengan begitu indah, teks ini itu sedang mengarahkan perhatian kita kepada nilai manusia di hadapan Tuhan. Ini bukan perbandingan yang dibuat-buat, tetapi memberikan tanggapan yang mengalir langsung dari pengamatan terhadap ciptaan. Nah, pada teks ini itu tidak hanya berhenti pada larangan untuk khawatir, tapi fokusnya itu bergeser ke kata ZTT. Tuhan Yesus tidak hanya berkata apa yang tidak perlu dilakukan, tetapi juga menunjukkan arah yang seharusnya diambil. Carilah kerajaan Tuhan. Artinya, pusat perhatian kehidupan kita itu diarahkan pada pemerintahan dan kehendak Tuhan, bukan pada kecemasan akan makanan dan pakaian. Jika dibaca secara bersama-sama, teks ini itu tidak mempromosikan sikap yang pasif. Namun sebaliknya, teks ini mengundang umat untuk hidup dengan kepercayaan yang berakar pada siapa Tuhan itu. Kepercayaan ini lahir dari pengamatan, dari kesadaran, dan dari pilihan untuk terus mencari kerajaan Tuhan. Melalui bacaan teks yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31, kita belajar bahwa memperhatikan dengan benar akan membawa kepercayaan yang benar. Dan kepercayaan yang benar akan mengarahkan kepada pencarian kehidupan kita. Kiranya perenungan singkat ini itu menolong kita untuk membaca teks kitab suci dengan lebih teliti dan lebih peka terhadap pesan yang sudah ada di dalamnya. Terima kasih sudah belajar bersama dengan menyimak seri Renungan Skriptura. Sampai jumpa di pembahasan video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.